Waalaikumsalam. Oh, Dek Tasa. Silakan masuk. Oh ya, Duduk, duduk. ya. Makasih. Oh ya. Pintunya saya buka aja ya, biar nanti nggak terjadi fitnah. Soalnya di rumah ini ada kita berdua aja gitu. Bagaimana kabar keluarga di rumah? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Kalau begitu ya saya doakan juga semoga keluarga yang di rumah, ibu dan adik bisa sehat selalu. Tumben nih, Dek Tasa kesini. Kenapa emang ada perlu apa dengan saya? Jadi bisa saya bantu juga. Eh, Gini Mas Latif, kan berhubung saya dengar-dengar Mas Latif juga seorang konselor. Yang saya tahu tuh seorang konselor adalah orang yang bisa menyelesaikan masalah orang-orang lah, entah itu masalah keluarga, masalah percintaan atau masalah apapun. Dan berhubung saya di sini kan memiliki sebuah masalah di kehidupan saya dan saya ingin konsultasi ke Mas Latif. Begitu ya. Tapi sebelum itu, ya benar saya seorang konselor gitu yang akan membantu Dek Tasa di sini. Tapi perlu diingat gitu, seorang konselor dalam melakukan pemberian bantuan itu dalam konteks konseling, dan mungkin saya akan menyerangkan sedikit tentang apa itu konseling. Konseling itu adalah proses pemberian bantuan dari seorang konselor kepada konseli, yaitu nanti di Tasa. Nah, nantinya kita berdiskusi bersama nih terkait permasalahan dari Tasa dan menemukan solusi bersama yang bisa diterapkan nantinya di kehidupan dari Tasa. Jadi proses konseling ini nanti itu bukan berupa nasihat-nasihat saja, tapi nanti kita berbicara bersama. Jadi menentukannya bersama. Tapi yang lebih baik itu yang menentukan dari Tasa sendiri. Seperti itu. Begitu ya Mas Latif, baiklah. Saya menjadi ingin melakukan konseling agar masalah yang saya hadapi cepat selesai. Oke, baik. Tapi sebelum kita memulai konseling, langkah baiknya kita awali dengan basmalah ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, saya punya waktu sampai jam 2 sih nanti. Gimana? Bisa disepakati? Oh ya, bisa. Oke, baiklah. Berarti sampai jam 2 ya. Oke, sekarang bisa dimulai nih dengan Dek Tasa itu menceritakan permasalahan yang dialami Dek Tasa itu. Jadi gini Mas Latif, saya dan saya kan memiliki permasalahan di keluarga saya. Saya berbeda pendapat dengan ibu saya. Saya merasa ibu saya itu egois, suka marah-marah, dan saya nggak suka sekali dengan sifat ibu saya seperti itu terhadap saya. Oh, begitu ya. Baik, saya paham apa yang Dek Tasa rasakan. Dengan kata lain, Dek Tasa itu sering konflik ya dengan ibunya ya. Iya Mas Latif, sering banget setiap hari, kalau apalagi kalau misalkan teman saya datang itu pasti saya marah-marah. Bisa diceritakan saat temenmu itu datang itu seperti apa? Kan pas hari Minggu kemarin teman saya kan datang ke rumah, niatnya cuma mampir, dia kan habis cari-cari kerja. Habis itu namanya juga teman dekat, teman main, teman akrab di sekolah lah. Terus saya ajak teman itu ke dalam kamar, tiba-tiba ibu saya manggil saya, dan ibu saya marah-marah karena gara-gara teman saya ajak ke dalam kamar. Dan kata ibu saya, seorang teman itu nggak boleh dibawa masuk ke dalam kamar, kan dia orang asing di keluarga kita. Teman yang kamu ajak itu perempuan? Iya, cewek, masa cowok, nggak enak dong. Oh iya, iya benar. Oke, saya ingin bertanya dengan Dek Tasa terkait permasalahan tadi. Apakah saat ibu
ibunya Detasa itu marah, Detasa juga marah kepada ibu gitu. Ya jelas saya marah, saya merasa nggak enak gitu kan diatur-atur oleh ibu saya. Dengan kata lain, Detasa itu ingin bebas ya, nggak mau diatur-atur gitu ya. Ya begitulah. Baik, bisa saya simpulkan sampai sekarang bahwa Detasa itu memiliki permasalahan dengan orang tua, sering berbeda pendapat, terus nggak suka diatur-atur ya sama orang tua, sehingga menjadi konflik ya antara Detasa dengan orang tua ya, atau di sini ibu gitu ya. Ya benar sekali Mas Latif. Jadi begini, Detasa, kan kita tahu sama ya bahwa agama Islam itu adalah agama yang paling sempurna gitu. Dan dia dalam agama Islam sendiri itu mengatur manusia dari manusia itu bangun tidur sampai tidur lagi. Kita sepakati hal itu ya. Ya saya sepakat. Nah, di dalam Islam sendiri, tepatnya itu di dalam Al-Quran, itu dijelaskan juga bagaimana kita harus bersikap atau berperilaku kepada kedua orang tua kita, baik itu ibu maupun ayah. Itu di dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 25. Di situ dijelaskan bahwa kita harus menghormati kedua orang tua kita. Dan di ayat Al-Quran lain pun itu dijelasin bahwa kalaupun orang tua kita itu non Islam gitu ya, itu tetap kita harus menghormatinya, menaati perintahnya. Tapi itu terbatas kalau perintahnya dalam berhubungan sosial. Kalau emang disuruh untuk pindah agama contoh itu nggak dilaksanain juga nggak apa-apa, nggak ada dosa. Tapi kalau kita kepada orang tua bilang gitu kan, di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Isra itu sebutin bahwa itu akan mendapat dosa gitu, dan nggak boleh membantah. Nah, tadi kan udah saya jelasin ya terkait perilaku kita kepada orang tua sebagai anak gitu. Menurut Detasa nih, terkait permasalahan tadi Detasa dengan orang tua yang konflik gitu, marah-marahan gitu berdasarkan surat Al-Isra itu tadi, itu gimana gitu? Kalau menurut saya sih berarti ya sikap saya terhadap orang ibu saya dengan marah-marah, dengan membentak itu berarti salah sekali ya Mas Latif. Iya, benar sekali gitu, bahwa menurut sholat Al-Isra ini kita harus menghormati gitu. Dan kalaupun orang tua kita salah itu kita harus mengingatkan dengan kelembutan dan nggak boleh membentak, bilang yang tadi saya jelaskan di surat Al-Isra bahwa bilang saja itu juga mendapat dosa nantinya, seperti itu. Nah terus saya harus bersikap gimana ketika orang tua saya itu seperti itu terhadap saya? Ya kalau begitu itu kita tetap harus menghormati orang tua kita, berbicara dengan lembut. Kalau orang tua kita marah, kita jangan marah kalau bisa. Soalnya kalau orang tua kita marah, terus kita sebagai anaknya juga marah, kan itu nanti jatuhnya ke konflik seperti itu. Oh ya, kalau misalkan ditambahkan dengan saya dan ibu saya berdiskusi bareng, duduk bareng, ngopi-ngopi bareng, atau ngetes bareng, bagaimana Mas Latif? Itu juga bagus juga. Berarti ngopi bareng terkait berdiskusi bersama tentang perbedaan pendapat itu ya tadi ya. Iya. Dan mungkin juga hal-hal positif tadi itu bisa diterapin di kehidupannya Detasa. Ya nanti akan saya terapkan perilaku-perilaku tersebut ke kehidupan saya agar saya menjadi lebih baik lagi. Baik kalau begitu, karena tadi Detasa udah bilang bahwa akan melakukan perilaku positif itu tadi, mungkin perilaku positif tadi itu bisa menjadi solusi dari sesi konseling kita pada kali ini yang membahas tentang permasalahan Detasa yang sering berkonflik, berbeda pendapat juga ke ibu ya.
Iya, Mas Alif. Dan mungkin eh, itu menjadi kontrak perilaku kita ya nantinya, mungkin selama 1 minggu ke depan gitu. Dan 1 minggu ke depan nanti, 1 minggu depan nanti itu kita bisa berketemu lagi, dan saya akan menanyakan perkembangan dari permasalahan yang dihadapi oleh Detasa. Iya, 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 Mas. Karena jam sudah menunjukkan jam 2, tadi kita udah kesepakatan ya jam kita konseling ini sampai jam 2, dan saya juga jam setengah 3 ada acara nanti. Mungkin bisa kita tutup sesi konseling pada kali ini. Iya, bisa. Dan kita bisa akhiri konseling pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.